Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan bahas tentang bab al-adadu wal ma'dud. Jadi kemarin kita sudah belajar tentang istilah-istilah di dalam al-adadu wal ma'dud. Mana adat, mana ma'dud. Adat itu angkanya, ma'dud itu sesuatu yang dihitung. Oke? Ayo, entah orangnya atau barangnya atau hewannya atau apapun itu. Pokoknya yang dihitung itu namanya ma'dud. Oke? Tapi kalau adat itu angkanya. Fahim? Ayo. Kemudian adat itu ada 3 macam. Oke? Adat itu ada 3 macam. Muwafaqatul ma'dud, mukhalafatul ma'dud, ma lahu halatani. Fahim? Ayo, ada 3 apa? Muwafaqatul ma'dud, mukhalafatul ma'dud, ma lahu halatani. Yang pertama, muwafaqatul ma'dud. Maksudnya apa? Adatnya sesuai dengan ma'dudnya. Kalau ma'dudnya mudzakkar, angkanya harus mudzakkar. Fahim? Ayo. Ketika ma'dudnya muannas, maka angkanya juga harus atau adatnya harus muannas juga. Sesuai. Fahim? Ayo. Kita praktekkan. Yaitu angka apa saja dulu? Yang muwafaqatul ma'dud angkanya berapa aja gitu. Angkanya cuma 2, yaitu angka 1 dan angka 2 aja. Paham? Ewa, yang muwafaqatul ma'dud angkanya cuma 1 dan 2 saja. Sama makana ala wazni fa'il, yaitu angka-angka yang lafadznya berupa wazan fa'il, fa'ilun, thalithun, rabi'un, khamisun, sabi'un, tasi'un. Fahim? Ayo. Bedanya kalau wahidun, ithnani itu artinya 1, 2. Tapi kalau sudah lafadznya itu diikutkan pada wazan fa'il, bukan 1, 2 lagi, tapi ke 1, ke 2, ke 3, ke 4, ke 5, ke 6. Fahim? Ithnain atau ithnani, 2. Tapi kalau kita ikutkan wazan fa'il tsani, ats-tsani, ats-tsalits, ar-rabi', al-khamis, itu bukan 2, 3, 4, 5 lagi, bukan, tapi kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Fahim? Ayo, jadi ketika angka diikutkan wazan fa'il menjadi tsalits, rabi', khamis, sabi', sadis, maka angka maknanya bukan 1, 2, 3, 4, 5, bukan, tapi ke 1, ke 2, ke 3, ke 4, ke 5, ke 6, ke 7. Baik? Ayo. Jadi angka yang muwafaqatul ma'dud itu cuma 2 angka saja, yaitu angka 1 dan 2 aja. Sama lafaz-lafaz angka yang lafaznya berbentuk wazan fa'il, tsalits, rabi', khamis, sabi'. Baik? Ayo. Kelar? Ayo. Maksudnya muwafaqatul ma'dud angkanya itu sesuai dengan ma'dudnya. Kalau ma'dudnya mudzakkar, maka angkanya harus mudzakkar. Kalau ma'dudnya muannas, maka angkanya harus muannas. Baik? Ayo. Sudah belajar mana ma'dud, mana adat di video sebelumnya. Kita coba contoh ini, yaitu angka 1 dan 2 aja. Indi kitabun wahidun. Mana ma'dudnya? Kita lihat ma'dudnya dulu. Mana ma'dudnya? Lafaz kitab. Ini ma'dud. Oke? Ketika ma'dudnya mudzakkar, maka angkanya harus mudzakkar. Kitabun wahidun. Baik? Enggak boleh kitabun wahidatun, enggak boleh. Kenapa? Karena angka 1 masuk pada muwafaqatul ma'dud. Ketika ma'dudnya mudzakkar, maka angkanya harus mudzakkar. Kitabun wahidun, saya punya kitab 1. Oke? Kemudian contoh, ketika ma'dudnya perempuan muannas, mana ma'dudnya? Lafaz saburah ini ma'dud. Oke? Ma'dudnya muannas, ada tak marbutah, saburah, saburatun, indi saburatun. Oke? Maka adatnya harus muannas juga, saburatun, jadi wahidatun. Oke? Saburatun wahidatun. Fahim? Ayo, jelas? Jadi angka menyesuaikan dengan yang dihitung. Kalau yang dihitung adalah laki-laki,
laki-laki maka angkanya harus laki-laki, mudzakkar juga. Kalau yang dihitung adalah muannas maka angkanya juga harus muannas. Baik, indi kitabun wahidun, enggak boleh wahidatun. Kenapa? Karena ma'dudnya mudzakkar kitabun, maka adadnya harus wahidun, enggak boleh wahidatun. Ini pun sama. Ini berhubung ma'dudnya itu perempuan, saburatun enggak boleh. Indi saburatun wahidun, enggak boleh, tapi harus wahidun. Baik. Ayo. Ya tinggal meneruskan saja, sama ke bawahnya juga sama ini. Ini ma'dud kitabani. Oke. Kitabani, ini ma'dud. Maka adatnya isnani. Harus menyesuaikan, enggak boleh isnatani, enggak boleh, tapi isnani. Isnani itu bentuk mudzakarnya angka 2, isnani. Oke, isnaini. Isnani dibaca rafa menyesuaikan depannya. Berhubung di depan dibaca rafa, maka isnani juga harus baca rafa. Pakai apa? Pakai alif. Saburatani. Ini ma'dud. Aywa ma'dud. Saburatan. Maka isnatan, saburatan ma'dud yang muannas, saburatan kayak di atas, sabur itu tapi bentuk mutsanna. Mutsanna muannas. Saburatan mutsanna muannas. Bedanya apa? Mutsanna lafaz yang memiliki dua, muannas lafaznya perempuan. Ojo bingung-bingung. Isnatani. Nah, ini adat. Saburatani isnatani. Gak boleh saburatani isnani. Gak boleh. Kenapa? Karena isnani adalah bentuk lafaz angka 2 untuk mudzakkar. Tapi kalau isnatani itu bentuk angka 2 untuk lafaz yang muannas. Fahim? Ayo. Khalas? Jadi kita lihat ma'dudnya dulu. Jadi angka mengikuti ma'dudnya. Fahim? Ayo. Kemudian yang atas ini berarti angka yang apa? Yo. Di video sebelumnya sudah kita jelaskan. Berarti yang atas ini adalah angka atau adat yang ifrad. Oke, ifrad. Masih ingat ifrad? Yaitu cuman satu lafaz. Satu lafaz. Beda halnya yang di bawah ini. Ini namanya tarkib, yaitu terdiri dari kata ahad sama asyar, tersusun. Itu tersusun dari lafaz ahad sama asyar. Fahim? Ayo, kalau ini kan cuma satu lafaz. Wahid, wahida, ithnani, ithnatani. Fahim? Ifrad bentuk tunggal, lafaznya itu sendirian, enggak disambung dengan belasan atau puluhan atau ratusan. Fahim? Ayo, kalau ini disambung dengan puluhan dan seterusnya. Oke. Nah, ini yang atas ini bentuk ifrad. Yang bawah ini bentuk yang tarkib, susunan angka dengan puluhan ratusan. Ahada asyar. Sama. Kita lihat mana ma'dudnya dulu. Ma'dudnya yaitu lafaz kitaban. Jauh, nggak usah bingung loh. Di atas ma'dudnya di depan, baru angka. Di yang ini kok ma'dudnya di belakang, sedangkan angka atau adatnya di depan. Nggak penting kayak gitu. Nggak penting. Yang penting kita harus tahu mana ma'dudnya dulu. Fahim? Ayo. Indi ahada asyara kitaban. Lafaz kitaban mudzakkar apa muannas? Mudzakkar. Mudzakkar. Maka ketika ma'dudnya mudzakkar, maka adatnya pun meskipun dia disambung maka dia juga harus mudzakkar. Makanya indi ahada asyara. Ahad mudzakkar. Asyara enggak ada tak marbu butuhnya. Indi ahada asyar kitaban. Lafaz ahada dibaca nasab karena mabni, asyara juga dibaca nasab karena mabniun al fathah. Oke, seperti yang disebutkan di sini. Fataqulu fil mudzakkari indi ahada asyara. Di sini rajulan, kita pakai kitabar, enggak masalah. Bitadhkiri al-juz'ain, dengan memudzakarkan dua lafaz, yaitu ahad sama asyar. Kenapa? Karena maksudnya mudzakkar. Wa binaihima 'alal fathi. Dan dua-duanya lah, yaitu lafaz ahad sama asyar, dua-duanya dimabnikan fathah. Oke, ini diambil penjelasannya dari kitab Kawakib Syarah dari Mutammimah. Indi ahada asyara kitaban. Fahim?
Ayo, jadi kita lihat ma'dudnya dulu. Kalau ma'dudnya mudzakkar, maka angka atau adatnya harus mudzakkar. Indi ahada asyara kitaban. Kitaban mudzakkar, maka angkanya harus ahada asyara. Tapi kalau ma'dudnya ini apa namanya, muannas sabura. Oke, ini ma'dud. Muannas ya, perempuan. Saburah ya, tak marbuta. Maka angkanya pun juga harus muannas, yaitu ihda asyara. Oke, ihda asyara lu. Ihda bentuk muannasnya angka 1. Kalau bentuk muannasnya kalau bentuk mudzakarnya angka 1 yaitu ahad. Kalau bentuk muannasnya angka 1 yaitu ihda. Oke? Muannas ihda asyara. Oke, itu ada tak marbuta putanya. Ini adat yang tarkib muannas. Oke? Muannas. Ini adat yang tarkib yang mudzakkar. Baik? Ayo. Dan seterusnya seperti itu, nggak usah bingung. Ini juga sama, kita lihat ma'dudnya mana, kitaban ma'dud, sesuatu yang dihitung. Indi ahada asyara kitaban, saya punya 11 kitab. Indi ihda asyara saburah, saya punya 11 papan. Kitaban mudzakkar, oke, ma'dudnya mudzakkar. Maka angkanya juga harus mudzakkar. Itsna asyar, saya punya 12 kitab. Indi itsna asyar. Yang depan dibaca rofa dengan menghilangkan nun. Oke. Dan asyar mabniun al fathah. Asyar sama kayak di atas, ihda asyar. Oh, berarti kita ini itsnani tadi dibaca rofa pakai nun. Lupa. Baca rofa pakai nun. Maka ketika menjadi idhofah semacam ini, nunnya dibuang. Naam, afwan, akhta'at. Naam. Indi ihda asyar. Lihat ma'dudnya. Ma'dudnya mudzakkar apa muannas? Kitaban mudzakkar. Maka angkanya harus Indi itsna asyar. Enggak boleh itsnata asyar, enggak boleh. Karena itsnata asyar itu bentuk lafaz angka 2 untuk untuk yang ini. Paham? Ayo, enggak usah bingung-bingung, biasa aja, biasa. Oke, biasa. Ini mudzakkar. Sekarang ma'dud yang muannas saburah. Sama. Maka angkanya harus muannas, makanya itsnata asyar. Oke, itsnata asyarah. Oke, itsnata asyarah. Fahim? Itsnata asyarah. Fahim? Aywa. Fahimtum? Aywa. Ini sudah kelar membahas tentang angka wahid sama itsnin. Fahim? Selesai ya? Oke. Sekarang kita membahas yang makana ala wazni fa'il. Makana ala wazni fa'il. Itulah angka-angka yang lafadznya mengikuti bentuk lafadznya ala wazni sesuai dengan wazan fa'il. Tsani, tsalits, rabi', khamis. Oke, sadis, sabi', tsamin, tasi'. Iya. Al-baitu al-awwal. Tapi kalau untuk angka 1 itu pakai al-awwal biasanya. Rumah al-awwal yang pertama atau yang ke-1, yang pertama. Boleh nggak pakai al-wahid? Al-baitu al-wahid. Kita ikutkan wazan fa'il ya, boleh aja, tapi nggak pernah dengar saya. Nggak pernah dengar dari min kalamil arab basyaratan ma sami'na. Nggak pernah dengar saya. Nggak pernah dengar. Tapi yang dengar itu al-awwal gitu ya kan? Al-awwal. Al-baitu al-awwal, rumah yang rumah pertama. Berhubung mana ma'dudnya? Ma'dudnya mana? Ma'dudnya lafaz al-bait, ini ma'dudnya. Ini adatnya. Berhubung ma'dudnya adalah mudzakkar, maka angkanya harus al-awwal. Al-awwal.
Fahim? Aywa. Di sini ma'dudnya muannas. Ini ma'dud. Ma'dud muannas. Maka pakai al-ula. Fahim? Aywa. Kalau kita boleh nggak bilang al-bait yang ketiga berarti al-baitu ats-tsalitsu. Itu caranya. Nggak boleh. Apa namanya ats-tsalitsatu itu nggak boleh. Tapi ats-tsalitsu kenapa? Karena ma'dudnya mudzak. Al-baitu ats-tsalitsu, al-baitu ar-rabi'u, al-baitu al-khamisu, al-baitu as-sadisu, al-baitu as-sabi'u, ats-tsaminu. Ya, fahim? Aywa. Ini juga sama. Al-madrasatu al-ula. Jadi khusus untuk angka 1 pakai al-awal sama al-ula. Al-awal untuk mudzakkar, al-ula untuk muannas. Ini adat. Adat menyesuaikan dengan ma'dudnya. Ma'dudnya itu muannas maka angkanya harus yaitu pakai lafaz al-ula. Al-madrasatu al-ula, sekolah ke-1 atau sekolah pertama. Kedua, al-madrasatu ats-tsaniyatu, ketiga ats-tsalitsatu, keempat ar-rabi'atu. Fahim? Al-madrasatu semuanya ats-tsaniyatu, al-madrasatu ats-tsalitsatu. Oke, al-madrasatu ar-rabi'atu. Nah, menyesuaikan. Kalau di sini al-baitu al-awwal, al-baitu ats-tsani. Enggak boleh ats-tsaniyatu. Kenapa? Karena ma'dudnya mudzakkar. Ats-tsani, al-baitu ats-tsalits, al-baitu semuanya ar-rabi'. Oke, gitu kan. Baik. Al-baitu al-khamis gitu. Rumah pertama, rumah kedua, rumah ketiga, rumah keempat, rumah kelima. Baik? Ayo. Jadi sudah bisa membedakan ya antara wahid, itsnain dan lafaz-lafaz yang mengikuti wazan fa'il. Kalau wahid, itsnain 1 2 3 4 5 gitu. Oke? Angka biasa. Tapi kalau sudah dibentuk mengikuti wazan fa'il berarti dia bukan 1 2 tapi ke 1, ke 2, ke 3, ke 4 gitu. Baik? Ayo, makanya di sini al-baitu ats-tsani. Udah dijelasin berarti mudzakkar, ma'dudnya mudzakkar ini. Maka adatnya juga harus mudzakkar. Baik? Ayo. Baik, Tom? Ayo. Ini al-madrasah, ma'dudnya muannas. Bagi ats-tsaniyatu enggak boleh ats-tsani. Yang depan al-baitu ats-tsani. Enggak boleh al-baitu ats-tsaniyatu, enggak boleh. Kenapa? Ma'dudnya mudzakkar. Al-madrasatu ats-tsaniyatu. Enggak boleh al-madrasatu ats-tsani, enggak boleh. Kenapa? Ma'dudnya muannas. Fahim? Al-madrasatu ats-tsaniyatu. Menyesuaikan dengan ma'dudnya. Ini adat muannas menyesuaikan ma'dudnya. Fahim? Aywa. Kemudian wazan apa namanya? Wazan fa'il untuk angka 1 ketika disambung berarti ini wazan fa'il yang ifrad. Oke. Yang ini tarkib. Yang bawah ini kita membahas yang tarkib. Oke, tarkib. Ini yang tarkib. Yaitu angka 1 dan 2 yang disambung dengan belasan, puluhan, ratusan. Terserah kita sambung berapapun. Oke? Tapi untuk angka 1-nya nggak pakai lafaz ahad lagi, tapi pakai lafaz al-hadi. Oke? Nggak pakai lafaz ahad, nggak pakai lafaz awal atau ulang, nggak, tapi lafaz al-hadi, yaitu ketika angka 1 disambung dengan belasan ataupun puluhan atau ratusan. Oke? Angka 1-nya itu bukan al-awwal wa asyar atau al-awwal asyar, bukan, tapi al-hadi asyar. Oke? Al-baitu al-hadi asyar. Oke? Itu pakai lafaz al-hadi kalau mudzakkar, kalau perempuan al-hadiyah. Fahim? Ayo, kita lihat mana ma'dudnya, al-bait. Ini ma'dud yang ini yang ma'dud mudzakkar. Ma'dud mudzakkar.
maka angkanya harus menyesuaikan dengan ma'dudnya, yaitu lafaz al-hadi asyar. Al-hadi itu bentuk angka ke satu ketika disambung dengan belasan, itu al-hadi asyar. Gak boleh al-hadiyatu, tapi al-hadi. Kenapa? Karena ma'dudnya mudzakkar, ini adat yang tarkib, al-hadi. Fahim? Ayo. Kemudian al-madrasatu, ini ma'dudnya muannas. Muannas. Ini ma'dud yang muannas. Maka angka ke satunya untuk ma'dud yang muannas itu bukan al-hadi tapi hadiyah. Oke, al-hadiyah asyarah, menyesuaikan. Makanya ada tak marbutohnya ini tuh. Oke, adatnya menyesuaikan dengan kalau ma'dud itu muannas seperti lafaz al-madrasah, maka angkanya harus muannas. Kenapa? Karena di angka 1. Oke. Nah, ini juga ketika ma'dudnya mudzakkar, maka angkanya juga harus menyesuai, jadi al-hadi asyar. Fahimtum? Ayo, enggak usah bingung, biasa aja udah. Pokoknya kita fokus untuk pembahasan ini kita fokus ke ma'dudnya. Ini juga sama, al-baitu mudzakkar, berarti ats-tsani asyar, enggak boleh ats-tsaniyatu asyarah. Asyaratu enggak boleh, tapi ats-tsani asyar. Oke, ats-tsani asyar. Al-baitu ats-tsani asyar, ini ma'dudnya. Ini adatnya. Baik? Ayo. Ini semuanya al-madrasah tuh. Ini ma'dudnya. Ma'dud yang apa? Muannas. Maka ats-tsaniyatu asyarah. Asyarah itu menyesuaikan. Oke, jadi kita fokus ngelihat ma'dudnya dulu. Kita lihat ma'dudnya apa dulu. Kalau ma'dudnya mudzakkar, ya maka angkanya harus mudzakkar. Kalau ma'dudnya muannas, maka angkanya harus muannas. Entah dalam bentuk ifrad atau dalam bentuk tarkib. Oke, entah dalam bentuk wahid itsnain atau dalam bentuk fa'il. Fahim? Ayo, semoga gak bingung. Karena memang untuk bab adat ini perlu pembiasaan yang sangat tinggi sekali. Saya pun sama. Bingungnya sih enggak, cuman sering lupa aja untuk bab adat ini. Oke. Yang kedua, yang pertama kan kita membahas tentang adat yang memiliki sifat muwafaqatul ma'dud, yaitu adat yang selalu sesuai dengan ma'dudnya. Kalau ma'dudnya mudzakkar, adatnya mudzakkar. Kalau ma'dudnya muannas, adatnya muannas. Sekarang kita membahas adat yang justru bertentangan dengan ma'dudnya, nggak sesuai dengan ma'dudnya, yaitu angka berapa aja? Yaitu angka 3 sampai angka 9. Oke? Berapa? Angka 3 sampai angka 9. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 itu tidak sesuai dengan ma'dudnya. Berarti kalau ma'dudnya mudzakkar, maka adatnya muannas. Oke? Kalau ma'dudnya itu muannas, adatnya mudzakkar. Makanya ini lagi-lagi kita lihat ma'dudnya. Fokus ke ma'dud. Salah satu rijalin. Mana ma'dudnya? Ma'dudnya lafaz rijal. Yang dihitung toh. Ayo. Angkanya mana? Salah. Nah, ini ma'dudnya. Ma'dud ini ada. Nah, ma'dudnya kan laki-laki rijal. Maka angkanya harus bertentangan, nggak boleh salah satu rijalin, tapi harus salah satu rijalin. Kenapa? Karena angka 3 sampai angka 9 itu memiliki sifat atau karakter nggak sesuai dengan ma'dudnya. Kalau ma'dudnya laki-laki, ya, maka angkanya harus perempuan. Salah satu rijalin, arba'atu rijalin, atau kita ganti kitab lah. Segitulah pokoknya. Oke? Khamsatu rijalin gitu. Baik? Ayo. Nah, ini sama, ini ma'dud niswah, perempuan. Ini ma'dud. Ma'dudnya perempuan apa laki? Perempuan, niswah, perempuan. Banyak perempuan, niswah. Maka angkanya harus mudzakkar. Adatnya ini harus mudzakkar. Makanya salah, enggak pakai salah tuh. Salah satu
perempuan, salasu laki-laki, gitu kan? Ayo, jadi lihat ma'dudnya. Kalau ma'dudnya laki-laki berarti angkanya perempuan. Kalau ma'dudnya perempuan, angkanya harus laki-laki. Fahim? Salasatu rijalin, arba'atu rijalin, khamsatu rijalin, sittatu rijalin, sab'atu rijalin, thamaniyatu rijalin, tis'atu rijalin, gitu. Nggak boleh thalathu rijalin, arba'u rijalin, khamsu rijalin, sittu rijalin, nggak boleh kayak gitu. Tapi harus dimuannaskan. Kenapa? Karena ma'dudnya mudzakkar. Baik? Ayo. Nah, ini juga ma'dudnya perempuan, maka angkanya harus mudzakkar. Salathu niswatin, nggak boleh salasatu niswatin, nggak boleh, tapi salathu niswatin, arba'u niswatin, khamsu niswatin, sampai tis'u niswatin. Nggak boleh tis'atu, tapi tis'u niswatin. Baik? Ya, ini berarti angka yang dalam bentuk apa? Ini ifrad, cuma satu lafaz. Yang bawah ini tarkib, karena gabungan antara angka salasa sama asyar. Lihat ma'dudnya laki-laki toh. Ayo. Ini ma'dud rojulan, ma'dud. Maka angkanya salah satu, tapi ininya yang dimudzakarkan. Yang asyarnya dimudzakarkan ketika angkanya muannas. Ketika salasanya muannas. Rojulan salah satu asyar. Oke. Ini adatnya ini mudzakkar berarti mana salah satu asyar. Tapi kalau di sininya itu bentuk mudzakkar, maka asyarnya itu dimuannaskan. Ini ma'dud. Imra'ah, ma'dudnya perempuan, maka salasu asyarah. Fahim? Aywa, gitu udah, gak usah bingung-bingung, gampang. Cuman ingetnya agak sulit kayaknya, tapi fatahallahu alaina wa alaikum jami'an futuhal arifin. Oke? Lanjut. Ini rajulan ma'dud. Oke? Sama, di sini salah satu salasa wa ishrun. 23 laki-laki. Adatnya ini dimuannaskan karena ma'dudnya laki-laki. Oke. Ini ma'dudnya perempuan. Oke, ma'dudnya perempuan, maka adatnya dimudzakarkan tanpa tak marbuto. Karena mukhalafatul ma'dud enggak sesuai dengan ma'dudnya, yaitu angka berapa? Mulai 3 sampai 9. Fahim? 3 4 5 6 7 8 9 sampai 9. Itu enggak sama dengan ma'dudnya. Kalau ma'dudnya laki-laki, maka adatnya perempuan. Kalau ma'dudnya perempuan, maka adatnya laki-laki. Fahim? Ayo. Waduh, ribet banget sih. Nggak ribet. Ya, seperti ini kaidahnya. Mungkin kalau di dalam percakapan sehari-hari hal yang semacam ini nggak terlalu penting ya, karena nggak penting. Tapi kalau Anda ingin menjadi seorang ulama, penulis kitab, taklif, ya, nulis gitu, ya harus benar ininya. Gimana nanti angkanya diketawain sama santri-santri, diketawain sama talibul ilm, harus sesuai dengan kaidah bab al-adad wal ma'dud. Fahim? Ayo. Kemudian yang nomor 3 yaitu angka yang memiliki 2 kondisi, yaitu al-asyrah, angka 10. Al-asyrah itu memiliki 2 kondisi, halatul tarkib sama halatul ifrad. Oke. Di saat angka 10 ini disambung, maka angka 10-nya ini sesuai dengan ma'dudnya, yuwafiqu al-ma'dud, sesuai dengan ma'dudnya. Indi 11 kitaban. Mana ma'dudnya? Ma'dudnya adalah lafaz kitab ma'dud.
Adatnya yaitu angka 10, asyar. Oke. Nggak boleh asyaratun gitu, nggak boleh. Tapi ahada asyarah. Sesuai dengan kalau ma'dudnya laki-laki, maka asyarnya harus laki-lakikan. Fahim? Aywa. Fahim? Aywa. Makanya di sini coba lihat angka asyar di sini. 10 kan? Angka 10 memiliki dua kondisi. Saat disambung, saat tidak disambung. Kalau saat disambung, maka angka 10-nya harus sesuai dengan ma'dud. Makanya asyar di mudzakkar. Kan kenapa? Karena ma'dudnya laki mudzakkar. Ini asyarahnya diapain? Dimuannaskan. Kenapa? Karena ma'dudnya muannas. Itu yuwafiqu al-ma'dud. Baik. Aywa fatahallahu alaina wa alaikum jami'an futuhal arifin. Oke. Kemudian, tapi kalau angka 10-nya itu ifrad, gak disambung ya, cuman berdiri sendiri, maka yukhaliful ma'dud, enggak sesuai dengan ma'dud. Makanya ini ma'dudnya kan mudzakkar, ini ma'dud yang mudzakkar. Maka rijal enggak boleh asyru rijal, tapi asyaratu rijalin. Fahim? Ayo, ini ma'dudnya apa? Ma'dudnya muannas. Oke, ma'dudnya muannas. Maka adatnya yang berupa angka 10 harus dimudzakarkan asyarunis watin. Oke? Asyarunis watin harus dimudzakarkan. Kenapa? Karena ma'dudnya muannas. Fahim? Aywa. Jadi kesimpulannya wis gampangnya gini aja. Adat itu ada 3 macam. Yang pertama sesuai dengan ma'dudnya. Kalau ma'dudnya mudzakkar, maka adatnya harus mudzakkar. Kalau ma'dudnya muannas, maka adatnya harus muannas. Yaitu angka apa saja? Yaitu angka 1 dan 2 saja, dan lafaz-lafaz yang bentuk lafaznya mengikuti wazan fa'il, yaitu atsani, atsalits, ar-rabi', al-khamis, as-sadis, as-sabi, sampai seterusnya. Yang kedua, ada adat yang enggak sesuai dengan ma'dudnya, alias ketika ma'dudnya mudzakkar maka adatnya muannas. Ketika ma'dudnya muannas maka adatnya mudzakkar. Yaitu apa saja? Yaitu angka 3 sampai 9. Oke. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Itu mukhalafatul ma'dud, gak sesuai dengan ma'dudnya. Yang ketiga, malahu halatan. Yaitu angka yang memiliki 2 kondisi, yaitu angka berapa? Asyrah, 10. Tergantung asyrah ini, kalau asyrahnya itu disambung, ditarkibkan, maka dia asyrahnya sesuai dengan ma'dudnya. Oke. Tapi kalau asyrahnya itu berdiri sendiri alias nggak disambung dengan angka yang lain, maka dia nggak sesuai dengan ma'dudnya. Fahim? Aywa. Wallahu alam bisawab. Jadi mohon ditulis, dicatat, diulang-ulang supaya nempel, bisa dipraktekkan. Oke? Kalau pusing, semoga nggak pusing. Kalau bingung, semoga nggak bingung. Kalau lupa, dibaca lagi, dibuka lagi. Oke? In kuntum mukhti'an, sawibuni. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.